Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan kimia dasar ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang konsep asam basa. Ya. Asam basa. Ya, oke, kita mulai. Nah, apa itu asam? Apa itu basa? Kalau asam itu pH-nya kita tahu bahwa pH-nya kurang dari 7. Kalau basa itu pH-nya lebih dari 7 ya. pH-nya lebih dari 7. Oke. Jadi kalau misal basa, biasa itu pH-nya lebih dari 7 ya. Basa pH-nya lebih dari 7. Kalau netral pH-nya itu sama dengan 7. Nah, ini pH netral kalau basa ke atas. Menaikkan pH, ada istilah menaikkan pH itu artinya membuatnya jadi basa. Menurunkan pH itu artinya membuatnya jadi asam ya. Ada istilah ini menurunkan pH. Kalau ini menaikkan pH. Menaikkan pH itu artinya membuat jadi basa. Menurunkan pH itu artinya membuat jadi asam. Ini asam lambung, pH-nya 1, berarti asamnya kuat banget ya. Semakin ke bawah itu semakin asam. Semakin ke atas semakin basa. Ada pH 15? Tidak ada pH 15 ya. Jadi ini itu pH itu sebenarnya untuk memudahkan. Sebenarnya ini hanya berkaitan dengan konsentrasi, perbandingan konsentrasi antara OH- dengan H+ ya. Jadi di sini hanya perbandingan antara H+ versus OH-. Kalau netral, dalam kondisi netral artinya H+ dengan OH- itu sama. H+ itu sama dengan jumlahnya sama dengan OH- kalau dalam kondisi netral. Kalau dalam kondisi basa, maka konsentrasi OH- itu lebih banyak dibandingkan konsentrasi H+. H+-nya berarti lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Kalau dalam kondisi asam, maka konsentrasi H+ itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Nah, adapun konsentrasi ini sangat kecil nilainya. Kayak misalkan oke, kita lanjut dulu lah habis nanti. Oke, kita masuk ke pembagian asam dan basa. Nah, asam dan basa ini terbagi dua. Jadi ada asam kuat dan ada asam lemah ya. Asam kuat dan ada asam lemah. Basa juga sama, ada basa kuat dengan basa lemah. Kalau basa kuat berarti pengaruhnya besar. Nambahin dikit ke suatu larutan, maka larutan tersebut otomatis jadi basa. Tapi kalau basa lemah nambahin sedikit belum tentu itu perubahannya sedikit banget gitu ya, karena basa lemah perubahannya kecil. Next adalah manfaat asam dan basa. Apa sih manfaat asam dan basa? Terus apa informasi yang kita tahu gitu dari asam dan basa? Itu kan kayaknya teori-teori doang ya. Nah, asam dan basa itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Misal contohnya baking soda ya. Baking soda itu bahasa lainnya adalah sodium bikarbonat. Baking soda kan sering kita gunakan untuk bikin kue ya. Untuk pengembang apa? Nah, kita pakai baking soda. Nah, tapi ternyata kalau di toko kimia kita beli baking soda, orang nggak tahu
yang taunya sodium bikarbonat. Nah, sodium bikarbonat ini asli 100% merupakan baking soda. Nah, jadi di dalam karung kayak semen kayak gini. Ya nggak menarik ya kalau misal orang ngejualnya kayak gini nih. 22,868 kilo. Dijual kayak karung semen gitu untuk bikin kue. Kan nggak lucu ya. Nah, akhirnya ya ini kasar, ini untuk industri. Nah, tapi kalau untuk eh, kue, nah itu nanti ada pengolahan lagi khusus. Nah, kemudian semacam pemurnian ya. Nah, kemudian ini adalah natrium bikarbonat. Apa rumusnya? NaHCO3. Nah, inilah natrium bikarbonat. Udah kayak di karung semen tuh kan. Lihat ini 25 kilo nih. 25 kilo. Gross weight, net weight. Nah, jadi berat bersih dan berat kotor ya. Baking soda. Apa nih? Soda kapur. Baking soda untuk natrium bikarbonat dan kapur untuk kalsium. Biasa digunakan sebagai tambahan untuk kolam renang untuk menetralkan efek korosi dari klorin dan menaikkan pH. Dalam kimia biasa digunakan sebagai elektrolit. Nah, jadi selain untuk kue, bisa juga untuk menetralkan korosi dan dari klorin. Nah, jadi dipakai di kolam renang. Penambahan klorin itu menimbulkan korosi. Akhirnya dipakai natrium bikarbonat untuk menaikkan pH. Nah, ini ada istilah menaikkan pH. Apa artinya menaikkan pH? Artinya membuatnya menjadi basa ya. Artinya sifat dari natrium bikarbonat ini merupakan basa. Dia bersifat basa. Kenapa bisa basa? Bukan ada dua ion di sini. Ada ion Na kationnya dan ini anionnya. Anionnya adalah CO32-. CO32- kalau misal kita ngelihat silsilah keluarganya, ini dari siapa silsilah keluarganya? Dari H2CO3. Dan H2CO3 ini dia menurunkan H plus CO3 2- dan diturunkan lagi, dikawinkan dengan anak yang lain ya. Dengan Na plus ya, dengan Na plus. Sehingga nanti dihasilkanlah anaknya NaHCO3 beranak ya. H2CO3 2- dan ini statusnya adalah asam lemah ya. Dan kalau misal kita ngelihat silsilah keluarga dari Na plus ini kalau kita ngelihat keluarganya ternyata dari keluarga ningrat nih. Na plus dan OH-. Telusuri lagi, oh ini tuh dari NaOH ya. NaOH ini adalah keluarga ningrat di sini. Nah, akhirnya ini yang berpengaruh adalah Na-nya. Karena apa? Maksudnya ningrat itu apa? Dia adalah basa kuat ya. NaOH adalah basa kuat. Sehingga basa kuat dengan asam lemah dikawinkan akhirnya menghasilkan anak NaHCO3, dan ini pengaruh yang paling besar itu adalah dari basa kuat. Akhirnya walaupun ini percampuran dan disebutnya garam, tapi ini disebutnya garam basa ya, garam basa karena pengaruh terbesar itu dari NaOH-nya bukan dari asamnya. Nah, kemudian reaksi asam dan basa yang tepat bereaksi. Yang tadi saya bilang NaOH dengan H2CO3 yang tepat bereaksi sehingga habis tuh menghasilkan NaHCO3. Dan itu anaknya NaHCO3 itu sifatnya adalah basa. Karena berasal dari basa kuat dengan asam lemah.
Nah, sekarang Kak, gimana kalau perkawinan yang lain nih? Asam kuat dengan basa kuat. Nah, asam kuat dengan basa kuat itu hasilnya kayak gimana? Hasilnya tetap aja garam. Selalu ya, mau asamnya kuat, mau asamnya lemah. Kalau udah asam campur dengan basa, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Hasilnya adalah, sorry, sedikit kita besarin ya. Kalau udah asam campur dengan basa, hasilnya so pasti ini adalah air. Loh, kok air, Pak? Bukan garam. Iya, utamanya air. Garam itu tambahan. Garam. Maksudnya gimana sih, Pak? Jadi maksudnya gini, asam itu kan diwakili oleh H+ ya. Kemudian basa itu kan diwakili oleh OH- ya. Kalau H+ dikawinkan dengan OH-, maka dia hasilnya adalah air. Air yaitu H2O. Disebut asam itu kan karena ada H+ ya, bukan karena ada temennya H+. Begitu juga dengan basa, karena ada OH-, bukan gara-gara ada Na-nya gitu mungkin. Enggak. Nah, adapun kalau misal di sini adalah HCl ya, dan di sini adalah Na+, maka hasilnya tentunya adalah ada tambahan yaitu garam. Garam apa? NaCl. Begitu juga dengan kasus ini nih. Asam kuat dengan basa kuat. Kuat ini cuman sifatnya. Inti reaksinya adalah asam dengan basa menghasilkan air dan garam. Hasilnya gimana kalau misal asam kuat dan basa kuat ini habis bereaksi? Habis bereaksi itu artinya asamnya habis, basanya habis. Jadi dua-duanya terkapar gitu. Tapi menghasilkan garam dan air. Nah, hasilnya garamnya itu sifatnya netral. Lo kok bisa gitu? Karena dua-duanya kuat, satu kuat menghasilkan garam. Misalkan contohnya gini. HCl dikawinkan dengan NaOH, hasilnya adalah NaCl. Nah, NaCl ini merupakan anak dari asam kuat dengan basa kuat. Na-nya kuat, Cl-nya kuat. Jadi dua-duanya saling berpengaruh kuat. Akhirnya netral, seri lah. Nah, nggak ada pemenangnya ya. Nah, kemudian air adalah tentunya kita tahu H2O. Selalu ini pasti ya. Jadi asam plus basa harus menghasilkan air. Kecuali kalau kita berbicara tentang asam basa Brewster Lowry ya. Dan asam basa yang lainnya. Itu ada sifat yang harus kita ketahui sebagai tambahan. Kalau ini otomatis kita berbicara tentang Arrhenius ya. Dan kemudian asam kuat, basa lemah. Asam kuat dengan basa lemah. Yang satu kuat, yang satu lemah. Tentunya hasilnya tetap aja garam. Tapi gimana sifat garamnya? Garamnya itu kalau misal asam kuat basa lemahnya habis bereaksi, nggak ada bersisa lagi ya. Tidak bersisa. Catat ya, tidak bersisa, habis bereaksi. Totalitas reaksinya menghasilkan garam dan air. Nah, garam yang dihasilkannya itu dia sifatnya adalah asam ya. Garam, pokok garam tapi sifatnya dia asam. Artinya pH-nya kurang dari 7. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau asam lemah dengan basa kuat dikawinkan? Tetap hasilnya garam, tapi sifat garamnya itu adalah basa ya. Sifat garamnya basa, artinya pH-nya lebih dari 7. Kalau ini pH-nya kurang dari 7. Kemudian apa yang terjadi kalau yang satu lemah,
Satu lagi lemah, dua-duanya lemah. Hasilnya tetap garam, tapi garam seperti apa yang dihasilkan? Lihat, garam nggak jelas ya. Kok bisa nggak jelas? Ya, karena bergantung nih, tergantung. Ini tergantung dari asam lemah, dia memiliki konstanta kesetimbangan asam. Begitu juga dengan basa lemah, dia memiliki konstanta kesetimbangan basa. Nah, bergantung dari Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya besar, kalau Ka-nya besar, maka dia cenderung garam asam. Tapi kalau Ka kurang dari Kb, nggak kelihatan ya. Nah, gitulah. Tapi kalau Ka kurang dari Kb, ini maka jadi Kb-nya dia besar ya. Maka dia akan cenderung garam basa. Next. Apa perbedaan asam kuat dan asam lemah? Asam kuat ini akan terionisasi sempurna dalam air. Asam lemah terionisasi sebagian dalam air. Terionisasi sebagian karena asam lemah di dalam air akan mengalami kesetimbangan. Bagaimana asam lemah mempengaruhi kesetimbangan dalam tubuh? Coba pandang larutan isotonik ya. Nah, jadi ceritanya gini, asam kuat itu akan terionisasi sempurna dalam air. Contohnya terionisasi sempurna. Jadi asam lemah HCl. Kalau terionisasi itu kan menghasilkan H+ dan Cl-nya. Nah, kalau terionisasi seperti ini nih. Jadi airnya saat dia terionisasi berubah jadi ini, maka ini akan menghilang untuk selamanya. Yang tersisa adalah ini. Ininya 0%, ininya 100%. Ya gitu ya. Nah, kemudian asam lemah terionisasi sebagian dalam air. Jadi contohnya misalkan CH3COOH. Ini adalah asam lemah nih. Ini adalah asam lemah. Kemudian kita reaksikan. Kita diionisasi nih di dalam air. Akhirnya menjadi CH3COO- ditambah dengan H+ ya. Nah, saat kejadian ini berubah kan jadi ini. Nah, ini memang dihasilkan, tapi hasilnya itu ya paling 20%. Ini ternyata ini masih nyisa, ininya 80%. Jadi ini hanya sebagian aja terionisasinya, tapi ini lebih banyak. Nah, kesetimbangan ya. Oh iya, lupa. Tadi reaksinya adalah kesetimbangan. Kesetimbangan ya. Jadi larutan isotonik. Nah, jadi larutan isotonik itu pun sama. Itu pun beberapa ionnya adalah ion-ion dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ion-ion dari asam lemah dan basa lemah itu menstabilkan ion-ion yang lain yang ada di dalam tubuh. Asam kuat yang terionisasi sempurna akan menghasilkan larutan elektrolit kuat. Asam lemah yang kurang terionisasi sempurna akan menghasilkan larutan elektrolit lemah. Kenapa elektrolit? Elektrolit itu karena disebut elektrolit karena yang dilibatkan adalah ion-ion kayak misalkan H+, Cl-, Na+, Mg2+, dan lain-lain.
ya, dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang disebut elektrolit. Semakin sedikit ionnya, ya, semakin sedikit ionnya, maka itu akan menghasilkan elektrolit yang lemah. Nah, kita pandang ini ya. Kita pandang ini merupakan elektrolit kuat ya, karena nyala lampunya terang. Dan ini ion-ion. Ini banyak nih ion-ionnya, sehingga nantinya nyala lampunya terang. Kemudian ini adalah elektrolit lemah. Kenapa disebut lemah? Ion-ionnya sedikit dihasilkan. Ini ion positif 1, ion negatifnya 1. Ion positif 1, ion negatif 1. Nah, di sini masih ada senyawa molekulnya itu masih ada yang belum terionisasi, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan yang terionisasi. Nah, ini lemah sehingga ionnya sedikit, maka kemampuan si larutan ini untuk menghantarkan listrik itu jadi lemah. Akhirnya apa? Jadi kayak kesumbat aja gitu si listrik itu teh. Listriknya udah kesumbat, maka nyala lampunya pun jadi kecil. Harusnya 1,5 volt gitu ya. Arusnya tuh harusnya 2 ampere gitu. Tapi gara-gara mampet nih di larutan ini, maka yang nyampe, listrik yang nyampe itu ya paling 0,1 ampere gitu, akhirnya jadi lemah. Contoh ionisasi elektrolit kuat. Nah, ini kalau misal elektrolit kuat tuh, ini contohnya adalah asam kuat ya. Asam kuat. Nah, asam kuat ini dia terionisasi ini jadi H+ dan NO3-. H+ dan NO3-. Coba kalian lihat di ini ya, di komposisi minuman ionisasi itu ya. Di komposisi minuman ionisasi, ion-ion apa aja sih yang banyak terkandung ya? Yang banyak terkandung tuh ion-ion apa aja? Apakah ada cuka di situ? Ada cuka ada nggak? CH3, ion CH3COO-. Ya, kayaknya belum pernah lihat ya. Jadi kebanyakan yang ada di larutan minuman elektrolit itu kebanyakan adalah ion-ion kuat. Ya, ion-ion kuat. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya kalau misal ion-ion kuat yang ada di dalam minuman elektrolit, nanti saat minuman elektrolit itu masuk ke dalam tubuh, selain itu memang ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi itu pun akan tetap menjadi ion gitu di dalam tubuh itu. Jadi tetap eh, apa? Tetap terionisasi dengan sempurna, tetap dalam bentuk ion sempurna ya, tetap dalam bentuk ionnya yang sempurna. Beda dengan kalau misal ada CH3COO- gitu di dalam, kok ini ada tanda minus, di dalam larutan ada CH3COO-. Nanti walaupun diperlakukan oleh tekanan sehingga dia akan tekanan atau hal-hal tertentu gitu sehingga dia bentuknya tetap ion, tetap aja di dalam badan mah nanti dia akan kembali menjadi CH3COOH. Kalau misal bentuknya udah kayak gini, dia nanti nggak akan diserap oleh tubuh gitu. Oleh karena itu, minuman elektrolit
Minuman elektrolit harus dari ion kuat ya. Harus dari ion kuat, ya asam kuat kah atau basa kuat kah, sehingga nanti terserap cepat oleh tubuh ion-ionnya. Nah, complete ionization itu artinya HNO3-nya awalnya ini banyak ya, 0,1 molar. Nah, udah gitu dia berubah jadi ini. Sehingga nanti hasilnya itu adalah H plusnya 100%, NO3-nya 100%. Wah, jadi 200% dong Pak, ya enggak ya? Enggak gitu juga tuh. Nah, ini kan ingat lagi ya perbandingan mol. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Ya kalau misal di sini 1 mol ya, kemudian di sini 1 mol, maka di sininya pun kan 1 mol. Ya enggak? Gini itulah. Nah, mula-mula bereaksi sisa ya, kita pakai mula-mula bereaksi sisa biar paham. Mula-mulanya kan ini 1 mol ya, 0,1 mol dalam 1 liter. Kemudian karena berhubung ini adalah 1 mol, maka dia reaksi yang mungkin itu kan 0,05. Ini pun kan sama 1 mol. Maka ini 0,05, maka ininya pun 0,05. Tapi nanti bersisa kan, karena ini adalah asam kuat, maka dia akan terionisasi dengan sempurna. Akhirnya ini yang bereaksinya itu adalah 0,1 karena terionisasi sempurna, dia habis bereaksi, maka di sini 0,1 dan di sini 0,1 juga. Nah, di sini yang bereaksi itu akan berkurang, yang hasil reaksi akan bertambah, ini bertambah. Karena mula-mulanya itu kan 0, ini pun sama 0. Nah, akhirnya di sininya habis karena 0,1 kurang 0,1 akhirnya habis. Dan di sini 0 ditambah 0,1 akhirnya dihasilkan 0,1 dan ini 0,1. Terbukti bahwa saat kita reaksikan 0,1 mol HNO3 menghasilkan 0,1 H plus dan 0,1 NO3 min, ya enggak? Nanti kalau bingung tanyain di menit berapa, detik berapa ya. Lanjut ah. Cek. Oke. Nah, sekarang contoh ionisasi elektrolit lemah. Contoh dari ionisasi elektrolit lemah, di sini kita ambil HNO2. Loh, tadi HNO3, Pak. Apa bukan elektrolit kuat ini HNO2? Enggak ya. Karena ini adalah udah senyawa lain lagi ya. HNO2 ini adalah asam lemah. Dan dia akan terionisasi katanya jadi H plus dan NO2 min. Setelah dia jadi H plus dan NO2 min, ternyata dia balik lagi ternyata. Dia balik lagi ke mantan ya. Nggak bisa meninggalkan mantan. Jadi HNO2 ini pergi menjadi H plus, terurai menjadi H plus dan NO2. Ini rada pelin-pelan nih ya. Jadi imannya lemah, mudah tergoda untuk balik lagi ke masa lalu. Nah, kemudian ini H plus dan NO2 ya. Nah, jadilah H plus dan NO2. Tapi gara-gara nggak bisa meninggalkan masa lalu, dia balik lagi ke HNO2 lagi. Dan ini komposisinya itu lebih banyak dibandingkan dengan hasil reaksinya. Tuh kan, bener kan? Hati-hati itu. Tuh, cuma dikit tuh berkurangnya ya. Ini
Cuma sedikit yang bereaksi. Ini dikit banget. Ya, sama lah dengan ini. Ya. Jadi kalaupun di sini misalkan 0, mula-mula bereaksi dan sisa, di sini 0,1 mol. Nah, ini hasilnya itu yang bereaksi ya paling berapa? 0,01 mol gitu. Ini pun sama 0,01 mol. Maka ini pun sama 0,01 mol. Loh kok gitu, Pak? Karena iya ini kan koefisiennya 1. Ini pun sama 1. Ini pun sama 1. Ya. Akhirnya mula-mula bereaksi sisa, untuk bereaksi dikurang, jadi di sini 0,09 mol dan di sini 0,01 mol karena ditambah. Ini pun sama 0,01 mol. Ya. Ini lebih banyak dong ya. Lebih banyak. Way bigger. Ini way smaller ya. Nah, contoh ionisasi amoniak dalam air apa nih maksudnya? Oh iya gitu ya. Ionisasi amoniak dalam air. Nah, amoniak itu kan NH3 ya. NH3 basa. Dan ini akseptor proton, akseptor proton. Jadi dia menerima proton ya, menerima proton. Ini H+ ya, H+. Ini H+, dan ini jangan jadi bingung ya kalau bikin H+. Dan ini adalah O. Ini H, 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 dan ini N. Nah, ini kita lihat H+ ini, H+ yang ini dia kan punya elektron ya. Elektronnya itu ditarik ke O. Sepasang elektron. Akhirnya apa yang terjadi? Si ini jadi nggak punya elektron. Nah, dia nggak punya elektron, sedangkan dia ini ada elektron nih, ada elektron sepasang, dia negatif. Akhirnya ini elektron itu ditembakkan ke sini. Akhirnya dia tergoda ya. Akhirnya dia mendekat ke sini. Ah, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini jadilah NH4+. Dan ini merupakan H yang tadi tergoda oleh elektron, bujuk rayu elektron di sini. Nah, hati-hati ya. Elektron itu berbahaya, suka melakukan bujuk rayu ya. Yang positif-positif jangan mudah tergoda. Nah, di sini ini kehilangan H ya kan, kehilangan H karena elektronnya ditarik ke sini, ditarik karena elektronegativitas dari O itu tinggi, daya tarik O tinggi. Nah, akhirnya dia H2O yang kehilangan O1, maka dia akan menjadi OH-. Nah, hasil ionisasinya kayak gini. Kecil ya tetap, karena apa? Amoniak ini merupakan basa lemah. Basa lemah. Beda dengan elektrolit kuat. Nah, lihat elektrolit kuat. Siapa nih? Ini adalah HCl. Umum ini H, ini Cl ya. Cl besar nih. Kalau H kan dia kecil ya. Adalah golongan 1, periode 1 lagi kan kecil banget gitu. Nah, kalau Cl ini besar. Periode 3 apa? Nah, kemudian ini oksigen. Dan ini H, ini H. Apa yang terjadi nih? Yang terjadi adalah H2O. H2O ini dia punya pasangan elektron bebas.
pasangan elektron bebas ini kan cenderung ya. Cenderung HCl ini elektronnya ini cenderung ngarumpul di sini. Tertarik ke sini. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah ini dipol positif. Sedangkan ini dipol negatif kan dia punya pengaruh negatif. Karena dia punya elektron bebas di sini. Disetorkanlah ke sini. Kasihlah ke sini. Kasih ke sini, sini tertarik. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si H+ ini join dengan H2O. Akhirnya H+ yang join dengan H2O ini menjadi H3O+. Jadi H3O. Dan ini kelebihan muatan ya. Kelebihan muatan positifnya. Karena apa? Seharusnya kan ada pasangan elektron bebas di sininya. Yang membuat suasana jadi netral. Tapi ternyata muncul H di sini yang menetralkan efek negatif dari si ini. Akhirnya dia cenderung sifatnya itu adalah positif ya. Nah, sedangkan ini yang terlalu egois, dia menarik elektron dari H, akhirnya dia sendirian. Celmin. Ya, begitulah kehidupannya. Nah, ini adalah tridiprotic acid ya. Ionization equilibria, keseimbangan ionisasi untuk 3 asam diprotik ya. Jadi ada 3 asam diprotik. Apa diprotik deh? H-nya ada 2 ya. Diprotic acid. Jadi 3 asam diprotik. Apa aja? Ada H2CO3, ada H2SO3, dan ada H2SO4. Nah, ini perlu dicatat bahwa ini asam sulfat ya. Nggak jelas ya. Ini adalah H2SO4. Dan ini adalah asam sulfat, ini asam sulfit. H2SO3, dan ini adalah asam karbonat, H2CO3 ya. Nah, kemudian kita tahu nih, dapat contekan. Ini kan asam kuat nih. Nah, ini asam lemah. Ini asam lemah. Nah, kemudian di sini H2CO3 dia terionisasi, benar aja ternyata ini kesetimbangan ya. Jadi H+ dan CO3 minus. Loh kok minus ya? Bukan CO3 2-. Nah, karena ini bertahap ya. Jadi ionisasinya dia bertahap. CO3 2- di sini, ini hasil akhirnya. Dan di sini harusnya 2H+ atau ya. Salah nih. Ini ada 2. 2H+ di sini. Nah, kemudian karena dia bertahap ya. Jadi HCO3 bereaksi lagi di sini. Bereaksi lagi, dia terurai jadi CO3 2-. Dan di sini H-nya pun, H yang ini dia terurai lagi menjadi bergabung dengan H yang udah terbentuk sebelumnya. Gitu ya. Nah, akhirnya ya inilah kesetimbangannya. Nilai kesetimbangannya sangat kecil tuh, kita lihat ya. Nilai kesetimbangan ini konstantanya sangat kecil. Artinya apa nih konstanta kecil gini? Artinya ini teh kan artinya misal 4,3 kali 10 pangkat min 17. Ini teh kan artinya gini ya. 1/4,3 kali 10 pangkat 7 ya enggak?
Sedangkan di sini konstanta kesetimbangan itu kita tahu kemarin hasil dibagi reaksi. Kalau ngelihat kondisi ini 10 pangkat 7 itu kan berapa juta ya? 43 juta tuh berarti banyak itu berarti ya. 43 juta mah. Nah, sedangkan ini satu. Jadi hasil atau produknya itu cuma satu, sedangkan reaksinya masih banyak nih. Jadi wajar bentuknya itu kayak gini. Tuh. Ini hasilnya satu. Ini hasilnya satu. I ini 43 juta. Puluhan juta lah. Ya. Karena reaksinya beda. Nah, begitu saudara-saudara ternyata ya. Nah, jadi dari konstanta kesetimbangan ini aja kita udah ngeliat nih. Oh, ini reaksi jauh lebih banyak dibandingkan hasil reaksi. Artinya ini lemah banget nih terionisasinya. Karena hanya mampu menghasilkan ionnya itu cuma satu. Sedangkan molekul yang masih adanya 4,3, 10 pangkat 7 ya. 7 ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini sama nih. Ini pangkat min 2. Tapi ini rada lumayan nih pangkat min 2. Rada kuat ini berarti kan. Rada kuat nih. Hati-hati ini. Bedakan antara 1,7 10 pangkat min 2 dengan 6,2 kali 10 pangkat min 8. Jangan bilang ini lebih besar ya. Yang ini yang lebih besar. Ya, ini lebih besar. Karena 1/100. Kalau ini 1/100 berapa 100 juta ya, berarti ya tentu ini lebih kecil tuh. Nah, beda dengan asam kuat ternyata. Nah, di asam kuat ini konstanta kesetimbangannya lebih dari 1. Artinya apa? Artinya produk lebih besar dari reaksi. Gitu ya. Nah, adapun ini nih HSO4. HSO4 ini terionisasinya sebagian. Jadi ada tersisa HSO4 sedikit. Kalau ini H2SO4 tentunya udah pasti dia hilang ya, udah hilang dari muka bumi setelah dia terionisasi. Cuman saat dia pengen jadi SO42-, ini nggak semua jadi SO42- ternyata, tapi hanya sebagian aja. Jadi yang masih tersisa itu adalah HSO4-. Jadi artinya apa ya? Saat kita berbicara tentang H2SO4 yang bereaksi menjadi SO4 2-, ini udah lenyap. Tapi ini pun nggak 100% ternyata. Tapi ternyata masih ada HSO3- yang nanti berubah lagi jadi SO4 2-. Tapi ininya lebih banyak nih ternyata. Ininya sorry ini kok 3 sih, 4 ya. Nah, tapi ininya lebih banyak. Lebih banyaknya ya bisa jadi berapa ini? 1/100. Berarti ini sekitar ya 90% ya mungkin. Dan ini 10%. Jadi artinya apa? Kenyataannya saat H2SO4 itu terionisasi, dia enggak 100% terionisasi jadi ini. Tapi justru ini yang lebih banyak, HSO4-. Asam kuat, apa aja sih asam kuat? Asam kuat itu dari golongan 7. Nah, ini dia buing langsung. Ada Cl, ada Br, ada I ya. Cuing. Nah, apalagi? Ada H2SO4 dan ada NO3. Dan ada lagi HClO4 pun kuat ya, asam perklorat. Kemudian basa kuat ada apa aja sih? Dari golongan 1 dan 2 yang kita harus ingat ya. Berarti golongan 1 2 itu apa sih di sistem periodik unsur? Ini dia
Tapi ini nggak ada. Yang ada, oh ini pun nggak ada. Nah, jadi ini aja yang ada nih untuk golongan untuk basa kuat. LIOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH. Dari golongan 2, CaOH, SROH, dan BaOH. Wih, ada tepuk tangan segala. Nah, ini kita lihat kekuatan asam. Semakin ke atas, semakin meningkat, semakin ke bawah, semakin basanya semakin ke bawah, semakin kuat. Ya, OH- kuat. Ya tentu aja ya. Justru simbolisasi dari asam itu kan OH- ya. H3O+. Oh, ini kuat. Natrium bikarbonat apa nih? Keulangan. Asam basa dalam kehidupan sehari-hari apa aja nih? Ada asam asetat. Asam asetat. CH3, COOH. Ini asam cuka ya. Oh, ada cuka apel juga. Tahesta. Apakah gini cuka apel? Enggak ya. Ini mah COOH, C COH, COOH, COOH. Jadi ada 3 karboksilatnya ya. Apa ini? Ini adalah asam sitrat. Ada di mana asam sitrat? Di jeruk ya. Oh, di Pocari Sweat juga ada. Asam tartarat. Untuk buat keju katanya. Untuk buat anak. Sorry. Keep out of reach of children. Oh, salah. Jauhkan dari anak-anak, bukan untuk buat anak. Asam tartarat itu penting untuk zat tambahan makanan. Jadi biasanya dicampur baking soda. Ya fungsinya untuk leavening agent ya. Apa pengembang ya. Bukan daun kan? Agen pendaun. Asam tartarat umumnya ada di tanaman seperti anggur, aprikot. Apa ini aprikot ya? Apple. Nah, ini apple punya ini ya. Pisang, ada avocado, dan ada tamarin. Dan ditambahkan ke makanan untuk bikin asam. Dan juga fungsinya antioksidan. Populer nih untuk meningkatkan kualitas dan kestabilan dari berbagai macam makanan. Asam tartarat ditemukan sebagai cream of tartar dan baking powder ya. Ini kayaknya pernah lihat di ini ya supermarket ya. Amonia. Nah, ini air pipis. Tapi fungsinya untuk cleaning compound nih, senyawa untuk kebersihan. Bisa. Ini apa ini? Amonia sebagai bahan dasar untuk bikin peledak, kertas plastik, dan deterjen, dan jika dilarutkan dalam air, zat tersebut akan dapat jadi pembersih atau perkas rumah tangga. Ya betul ya, bahan peledak. Nah, bisa juga untuk menyingkirkan tikus nih ternyata. Jadi amonia ini katanya aromanya itu pekat ya. Jadi tikus itu nggak suka aroma-aroma yang pekat. Aroma-aroma yang lembut, bunga mawar, melati, itu kebun bunga mungkin suka. Nggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau bau banget mungkin nggak suka ya. Jadi kayak aroma kopi, itu dia nggak suka.
aroma amonia itu pun sama, nggak suka. Bawang, oh bawang, dia nggak suka nih bawang. Ini kalau banyak tikus ya jangan diracun, tapi diusir aja. Soalnya diracun nambah lagi. Beranaknya banyak. Matinya banyak, beranak lebih banyak. Nah, kemudian ini apa nih? Asam lambung ya. Jadi asam lambung diangkat ke sini. Kalau misal ya teman-teman yang kena sakit lambung, ini lambung bolong nih. Jangan dibiarkan kalau misal sakit lambung, karena semakin lama akan semakin berlubang. Nanti asam lambungnya dia keluar luber gitu ya. Kalau enggak biasanya ke atas dia perginya. Kalau enggak luber ya dia ke atas. Ke atas jadilah GERD ya, GERD. GERD ya. Nah, ini bahaya nih kalau udah kayak gini ya. Jadi jangan tunda-tunda makan dan jangan stres ya. Excess secretion eventually break down the lining of the stomach forming an ulcer. Jadi membentuk luka ya. Jadi bolong. Ngeri ya. Nah, obatnya apa? Susu magnesia atau Proma. Proma segala merek biar adil, ada Milanta juga. Ya, ini adalah obat mah. Kita lihat di sini ada apa aja sih komposisinya? Ada magnesium hidroksida nih. Terus kalau ini magnesium hidroksida juga, ada aluminium hidroksida. Jadi ada hidroksida, ada hidroksida. Hidroksida itu kan OH- ya. Magnesium hidroksida berarti Mg2+ OH- berarti MgOH. Dan ini golongan 2 ya. Ingat lagi bahwa ini adalah basa kuat. Karena kita tahu bahwa asam lambung itu adalah asam kuat HCl. Jadi obatnya adalah basa kuat. Aduh, sakit perut. Ini soalnya dia belum dimakan, ini belum dimakan ya. Jadi hanya ditatap aja nih. Nah, ini kesalahannya. Akhirnya sini protes, kok cuma ditatap sih. Yang bikin emosi. Akhirnya sakit lambung. Nah, jadi makanan nggak ada yang masuk, nih makanan, nggak ada yang diolah. Kosong, asam lambung udah keluar. Nah, udah keluar akhirnya udah waktunya makan, belum ada makanan, asam lambung keluar. Jadi kan nggak ada yang digiling. Yang digiling akhirnya apa? Dinding-dinding lambung, ya. Dinding lambung yang digiling oleh asam, dilarutkan oleh asam lambung yang HCl 1 molar ya. HCl 1 molar itu bahaya ya. Asam kuat. Nah, apa nih? Keringat. Nah, keringat juga. Nah, terlihat basah, keringat, bikin gatal, ada organisme berbahaya. Tapi ya ada juga positifnya. Positifnya apa? Buang racun ya, buang racun, dinginkan tubuh. Jadi perlu kalau misal lagi kemanasan itu buang keringatnya bagus ya, bakar kalori, nurunin stres. Habis olahraga kan kadang lagi stres, pusing gitu ya, kita olahraga maka ya berkurang gitu stresnya. Kalau misal capek ya, memperlancar sirkulasi darah, mempercantik kulit tuh. Kalau misal pengen kaum hawa ingin cantik kulit, banyak olahraga, banyak berkeringat ya. Jangan lupa mandi. Banyak keringat tapi nggak mandi mah bau ya. Nah, kemudian dampak negatifnya apa nih? Dampak negatifnya ya jadi kelihatan basah, geuleuh gitu ya, ada bercak keputihan, gatal-gatal. Bercak keputihan gara-gara nggak mandi itu mah ya. Ada mikroorganisme berbahaya ya, kan lembab ya. Yang lembab-lembab pasti
ujung-ujungnya jamur gitu. Nah, jangan langsung mandi dengan air dingin, tapi kita mandinya pakai air hangat boleh langsung. Pakai air hangat ya. Nah, obatnya dari keringat itu apa? Pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Karena ini adalah sifatnya basa ya. Bukan basa sih, tapi ini sebenarnya garam. Tapi garam sifatnya itu basa. Jadi bukan berarti wah basa nih obat dari keringat, berarti kita pakai NaOH aja lah. Enggak. Ya, kacau ini mah berantakan nanti. Kulit rusak ya. Oleh karena itu kita pakainya sabun. Yang ini udah jadi garam tapi sifatnya dia basa. pH tanah. pH tanah juga penting untuk kita ketahui. Nah, ini berkaitan dengan organisme ya. Nah, kemudian ada juga pH itu berkaitan dengan kondisi atmosfer di lingkungan sekitar kita nih. Jadi ada yang namanya hujan asam, acid rain ya. Hujan asam. Oh, hujan. Bukan hujam, hujan. Hujan asam. Wah, dalam nih kajiannya. Nanti kita kaji lain waktu ya. Nah, di sini dari mana nih kok bisa hujan asam? Hujan asam itu biasanya ada di perkotaan. Buktinya apa? Ada korosi, biasanya ada disebutin nggak di sini? Ada korosi, jadi pagar-pagar karatan. Nah, itu berarti hasil dari hujan asam itu teh. Seng, 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 seng karatan. Nah, itu seng berkarat. Nah, itu adalah hujan asam. Dari mana munculnya? Dari SO2, keluaran pabrik, dia berangkat ke udara, jadilah SO3. Terus ada juga kendaraan bermotor ngeluarin NO, udah gitu bercampur dengan oksigen jadi NO2. NO2 bereaksi lah dia dengan asam, jadilah HNO3. Jadi NO2 tambah H2O, jadilah dia H apa ini? 2NO3. Ini kan asam kuat itu ya. Asam kuat, asam nitrat ya, asam kuat. Loh Pak, berarti bukan gara-gara NO2-nya dong. Gara-gara H2O. Gimana pikiran teh? Ya gara-gara NO2 tuh. H2O mah belum ada NO2 pun dia udah lahir. Dia mah sesepuh ya. Sesepuh dari NO2. Gitu. Jadi jangan nyalahin yang lebih tua, tapi yang disalahin itu adalah yang muda. Ini kan baru lahir gara-gara apa? Lahir gara-gara kendaraan bermotor yang semakin lama semakin banyak. Pergilah dia ke udara berkolaborasi dengan sepuh, akhirnya menjadi kuat. Ya, begitu juga dengan SO3 nih. SO3, sorry. SO3 SO3 di awan, dia pergi ke awan, dia berkelana sendirian, dia bingung cara turun lagi gimana gitu ya. Akhirnya berkolaborasi lah dengan H2O sehingga menjadi H2SO4 atau asam sulfat, asam kuat ya. Karena baju bolong ya, bahaya. Dah gitu ah. Dah oke, gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komunikasikan di grup Telegram ya. Tunjukkan kalau bisa mah apa menit keberapa dan detik keberapa yang mau ditanyakan sehingga jelas terarah gitu jawabannya ya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.